Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal aswaja dengan materi fikih aswaja dan urgensi bermadzhab. Sebelum ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Firmansyah Adi Pratama dari Prodi PJKR 24 BIT, NIM 2401077. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian fikih menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah aswaja dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah aswaja adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Aswaja memandang fikih sebagai panduan hidup yang seimbang, moderat, toleran, dan adil, serta terbuka terhadap perbedaan mazhab. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai aspek seperti ibadah, salat, puasa, zakat, haji, muamalah, jual beli, perjanjian, warisan, akhlak dan etika sosial, sopan santun, adab bertetangga, dan interaksi sosial, keluarga, pernikahan, pendidikan anak, hak dan kewajiban anggota keluarga. Fikih menjadi pedoman umat Islam untuk menjalani kehidupan secara islami, teratur, dan sesuai dengan nilai-nilai aswaja. Soal yang kedua yaitu mengapa dalam tradisi aswaja penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih? Uraikan alasannya disertai contoh penerapannya dalam kehidupan umat Islam. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah aswaja, penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali karena beberapa alasan utama berikut. Alasan pentingnya mengikuti mazhab fikih dalam tradisi aswaja. 1. Menjaga konsistensi dalam beribadah. Dengan mengikuti satu mazhab, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan konsisten dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Hal ini mencegah kebingungan atau perpindahan hukum seenaknya. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudhu, sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak. Jika seseorang berganti-ganti pendapat, bisa terjadi inkonsistensi dalam ibadah salat. Kedua, merujuk pada ulama yang kompeten. Mazhab fikih disusun oleh para ulama mujtahid yang telah memenuhi syarat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Umat awam yang tidak memiliki kemampuan istinbat menggali hukum dianjurkan mengikuti mazhab sebagai bentuk ittiba mengikuti ahli ilmu, bukan taklid buta. Contoh, dalam menentukan sah atau tidaknya akad jual beli, umat awam merujuk pada pendapat mazhab, bukan menginterpretasi sendiri dalil-dalil syariah. Contoh penerapan dalam kehidupan umat Islam, ibadah. Seorang muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i akan berwudu dengan memperhatikan bahwa menyentuh lawan jenis membatalkan wudu, maka ia akan mengulangi wudunya sebelum salat jika itu terjadi. Nikah dan perceraian dalam mazhab Hanafi, wali dalam pernikahan tidak wajib, sementara dalam mazhab Syafi'i wali adalah syarat sah nikah.
Mengikuti satu mazhab akan membantu menghindari konflik hukum dalam keluarga, ekonomi Islam. Dalam praktik akad jual beli atau pembiayaan syariah, lembaga keuangan sering memilih satu mazhab agar operasionalnya seragam dan sesuai prinsip syariah yang jelas. Soal yang ketiga yaitu bandingkan peran ulama mujtahid dalam pembentukan mazhab dengan peran masyarakat awam dalam mengikuti ajaran fikih. Mengapa masyarakat awam tidak disarankan untuk berijtihad sendiri? Peran ulama mujtahid adalah menggali hukum Islam langsung dari Al-Quran dan Sunnah melalui ijtihad. Mereka membentuk mazhab dengan metodologi yang sistematis dan menjadi rujukan utama dalam fikih. Peran masyarakat awam adalah mengikuti ajaran fikih yang telah disusun oleh para mujtahid. Mereka melakukan taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama karena tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Masyarakat awam tidak disarankan berijtihad sendiri karena tidak memiliki ilmu yang cukup bahasa Arab, tafsir, ushul fikih, dan lain-lain. Berisiko salah memahami hukum, dapat menyebabkan kekacauan hukum. Taklid merupakan bentuk tanggung jawab syar'i bagi yang belum mampu berijtihad. Kesimpulan, ulama mujtahid berperan sebagai perumus hukum, sementara masyarakat awam adalah pengamal hukum melalui taklid. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 4 mazhab fikih yang diakui dalam aswaja. Apa keistimewaan masing-masing mazhab tersebut? Pertama, mazhab Hanafi. Keistimewaannya yaitu fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi sosial. Banyak dianut di wilayah Asia Tengah, Turki, India, dan sebagian Indonesia. 2. Mazhab Maliki. Keistimewaannya yaitu kuat dalam menjaga tradisi Nabi dan sahabat di Madinah. Banyak dianut di Afrika Utara dan sebagian wilayah Afrika Barat. Ketiga, mazhab Syafi'i. Keistimewaan sangat teliti dalam penggunaan hadis, mazhab dominan di Indonesia, Mesir, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. 4. Mazhab Hanbali. Keistimewaan kuat dalam pendalaman hadis, banyak dianut di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. Kesimpulan, keempat mazhab ini memiliki pendekatan fikih yang berbeda namun tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan intelektual Islam dan saling melengkapi dalam memahami syariat. Soal yang terakhir yaitu bagaimana fikih aswaja menjaga keseimbangan antara teks, nas, dan realitas sosial. Kontekstualisasi hukum, berikan contoh kasus aktual. Fikih aswaja menjaga keseimbangan antara teks, nas, dan realitas sosial dengan pendekatan moderat, yaitu menggabungkan dalil syar'i dengan pertimbangan akal, adat, dan maslahat. Fikih aswaja tidak kaku terhadap teks, namun tetap berpegang pada prinsip syariat. Cara menjaga keseimbangan. 1. Menggunakan kias analogi hukum. 2. Mempertimbangkan uruf kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat. 3. Mengutamakan maqasid syariah, tujuan hukum Islam. 4. Menyesuaikan ijtihad dengan konteks zaman dan tempat. Contoh kasus aktual, penggunaan dompet digital, e-wallet atau QRIS untuk membayar zakat atau infak. Meski zakat dahulu diserahkan langsung, kini boleh disalurkan via teknologi. Alasannya lebih mudah,
tepat, dan tetap sampai kepada yang berhak. Ini mencerminkan konteks baru tanpa meninggalkan prinsip hukum Islam. Kesimpulan, fikih aswaja mampu merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar syariat dengan mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks.